sudah banyak yang nggak pakai masker, ya. Duduk udah pepet-pepetan. Dan kita mensyukuri hal itu karena Tuhan baik. Kita berharap segera negeri kita pulih, seluruh dunia juga pulih agar kita bisa lihat tanpa masker. Saudara masih ingat firman yang saya sampaikan beberapa 2 minggu yang lalu? Ingat atau bukan? Soal apa saudara? Soal surga ya. Tadi saya udah gambar cantik-cantik. Sampai yang hapus ya, harus menggambar ini. Puji Tuhan. Saudara ingat bagaimana Tuhan mempersiapkan kita semua untuk ada di dalam kekekalan, untuk menikmati surga dengan segala keindahan kemuliaannya. Dia mencintai kita, dia sudah tebus kita dengan darah anaknya yang tunggal. Kemudian dia ingin agar kita yang telah ditebus, kita hidup seperti dia hidup. Firman Tuhan mengatakan orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus, dia wajib hidup seperti Yesus. Wajib saudara ya. Jadi hukumnya wajib. Kita dalam proses untuk terus seperti Yesus sampai nanti rela menyerahkan nyawa kita bagi Dia dan bagi orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Nanti sampai akhirnya goalnya yaitu kita rela menyerahkan nyawa kita. Itu seperti Yesus goalnya. Sebagaimana saudara sudah tahu, waktu lalu saya memberikan ayat di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai yang ke-28. Saya secara cepat ingin bagikan kepada saudara supaya step-step berikutnya nanti saudara tahu, atau kalau saudara agak lupa, saya akan tentunya saya persiapkan tadi ya, saya ulangi lagi dari awal, tapi ini lebih dari awal ya, ini kosong. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu." Jadi dia nanya, bagaimana saya bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu." Sudah dengarkan? Hati, jiwa, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Akal budi itu adanya di jiwa, saudara. Ya, jiwa itu terdiri dari keinginan, kehendak, ya. Jadi ada akal budi di sana. Jadi dengan segenap jiwa, segenap akal budi kita, dan yang kedua yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi manusia nggak harus dengan segenap jiwa, segenap hati, dengan segenap kekuatan, tetapi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri, kita mengasihi orang lain sama. That's it. Ya, saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Maksudnya adalah hidup dalam kekekalan. Lalu saya sambung 2 minggu lalu, yaitu dengan ayat dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi saudara, nanti pada saat kita ketemu Tuhan, nanti
kita tidak akan bawa kekayaan kita, tidak akan bawa apapun yang kita beroleh selama di dunia, tetapi kita akan membawa 3 hal ini. Apakah selama saudara hidup ini ada iman? Apakah ada pengharapan walaupun tidak ada rasanya harapan? Apakah ada iman saat semua jalan tertutup? Apakah saudara percaya sekalipun saudara tidak melihat? Apakah saudara tetap beriman walaupun semua tembok saudara dikelilingi oleh tembok, tidak ada jalan sama sekali? Saya berulang kali Tuhan perhadapkan dengan hal ini dan saya bersyukur Tuhan hargai perjuangan iman saya sampai Tuhan minta saya akan menulis buku dengan judul Berhasil Karena Iman. Di sana banyak sekali pengalaman-pengalaman iman yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga waktu buku itu keluar tadinya saya malu, bukan main, gimana ya nanti saya diketahui orang. Tapi waktu buku itu keluar, buku itu menjadi bestseller, saudara, berturut-turut selama 9 tahun. Sekarang sudah berapa tahun ya, berapa belas tahun. Itu sejak tahun 2002-2003 ya sampai sekarang. Sekarang bukunya sudah masih ada, tetapi nggak gitu lagi diminati orang karena sudah menjadi bestseller ya. Udah bagus jualannya selama 9 tahun sudah. Lalu saya tulis buku yang lain. Sampai sekarang saya menulis 10 buku dengan anugerah Tuhan. Nah, di sana dikatakan ketiga ini nanti akan diperlihatkan kepada kita saat kita menghadap Tuhan. Lalu Tuhan mikir begini, masih adakah iman di bumi ini nanti kalau saya datang? Iman ini barternya kita untuk memperoleh apapun yang kita inginkan dari surga terjadi di bumi. Ya. Saya ingat dulu waktu saya wisuda, saudara, di Amerika, saya rindu sekali untuk papi datang. Papi mami sebenarnya, tapi mami nggak mau datang. Akhirnya saya minta papi datang dan ditolak di mana-mana. Visa ditolak, 2 kali ditolak. Saya bingung gimana caranya. Maka saya itu ngejar, saudara. Saya usaha sana sini karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, kita harus ada usaha saat kita beriman. Jadi saya berusaha agar papi saya datang dan papi sudah ditolak di Indonesia, udah nggak ada jalan, nggak mungkin. Gimana ya caranya? Maka pergilah saya ke beberapa orang yang saya pikir bisa nolong papi untuk papi datang gitu ya ke Amerika. Sekali-kalinya papi keluar negeri itu nggak ke Malaysia, ke Singapura, tapi ke USA, saudara ya. Jadi saya itu minta presiden seminari saya, dia tolak. Saya minta tolong yang lain, orang yang kaya di area Ohio seperti di Jawa gitu ya. Tapi nggak bisa tolong juga, minta tolong siapapun nggak bisa. Saya bingung, Tuhan saya harus datangin papi. Nggak ada jalan, saudara. Semuanya tertutup. Tapi iman, ya. Kemudian saya telepon gubernur, saudara. Saya nulis surat, saya telepon gubernur, saya mohon ditolong papi saya orang Indonesia di kedutaan Indonesia, tolong suratin ke dubes Amerika di Indonesia di Jakarta. Mungkin gubernur pikir ada orang berani ya. Lalu saya rasa nggak cukup gubernur, saya cari kongres, saudara. Mungkin di sini DPR-nya gitu ya. Orang kongres, saya minta, saya tulis lagi email, saya kirim lagi. Kurang kuat, saya pikir saya harus lagi siapa ya, gubernur kongres. Ada
Lalu saya pikir, kalau enggak tembus 3 orang penting ini, maka saya akan telepon Presiden Amerika. Saya serius, saudara. Saya serius. Kalau pagi saya nggak bisa masuk Amerika, saya akan telepon Presiden Amerika waktu itu Bill Clinton. Pasti bisa dimasukin dong ya. Dan benar, mereka nulis surat, nulis fax ke American Embassy di Jakarta untuk pendeta, untuk Benny Kawoco. Apa pendeta ya di suratnya? Untuk Benny Kawoco dan Pak saya itu bisa masuk Amerika. Iman surat. Banyak sekali pengalaman-pengalaman saya mana pintu ditutup. Saudara, kalau pintu tertutup, berarti Tuhan mau agar iman saudara bangkit. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah, berarti saudara sedang diangkat ke level iman yang lebih tinggi. Saudara jangan nangis terus. Saudara harus angkat iman saudara. Cari jalan keluar. Gimana ini caranya? Doa sama Tuhan, minta Tuhan jawaban. Jangan cuma nangis-nangis, saudara. Jangan bilang, Tuhan tak ngerti saya ini, Tuhan tak perhatikan saya ini, Tuhan gini dan gitu. No, saudara. Saudara harus angkat iman saudara, karena nantinya Tuhan akan memperhitungkan iman saudara sama di bumi. Oke. Banyak sekali yang ingin saya sampaikan, tetapi saya harus cepat, saudara. Waktu itu saya menggambar bumi. Ya, kita ini ada sebenarnya ininya. Ya. Ini negara-negara, pulau-pulau. Kemudian ini langit, saudara, ya. Oke, itu bumi dan itu langit. Waktu itu saya kasih sedikit sinar. Dari sana mungkin gak gitu kelihatan karena sinarnya ini kuning. Oke, bumi. Lalu di atas bumi, saudara masih ingat apa? Pertama, ya? Apa? Betul sekali. Wah, saya senang saudara bisa ingat Garden of Eden, ya. Maaf, kemarinnya saya miring-miring nulisnya. Garden of Eden atau Taman Eden. Ya. Lalu saudara ingat lagi di atas Garden of Eden apa? Firdaus atau Paradise. Saudara pinter, jangan nyontak loh saudara ya. Jangan lihat catatan. Saudara ingat bahwa Garden of Eden ini sama sekali bukan di sorga. Jadi di antara bumi dan sorga.
Karena apa? Dulu Adam dan Hawa mereka diciptakan, mereka juga manusia, tetapi mereka roh. Mereka terdiri dari seperti kita ini, ada bolotnya ya saudara. Tetapi dia adalah roh. Ya, dia manusia rohani. Setelah dia berdosa, maka dia sudah tidak lagi di sini, dia diusir dari sini dan dia ada di luar sana. Okay. Lalu yang ini bukan sorga, ini adalah sorga atau heaven, ya. Saudara harus belajar bahasa Inggris. Sorga itu apa, saudara? Heaven. Sorga atau heaven. Nah, sorga ini memiliki 6 tingkatan. Jadi seluruhnya dari apa yang rahasia mengenai sorga ini ada 7. Yang lalu saya sudah sampaikan yang 2 dan 3 ya. Yang ini apa tadi? Firdaus, paradise atau Firdaus. Oke. Kalau ini disebut second sky, ya, atau langit kedua. Ini kan langit ya, langit di atas kita. Lalu di sini second sky, langit kedua. Nah, saya bicara lagi, saya ingatkan lagi mengenai Firdaus. Firdaus ini adalah tempat yang terendah di sorga. Tempat terendah di sorga, ya. Ini adalah di mana nanti orang-orang seperti yang di sebelah salib Yesus, yaitu orang-orang yang mati kenal Tuhan mepet, ya, nggak berbuat apa-apa, adanya di sini. Itu sebabnya saudara ngejar selama saudara masih ada di dunia, saudara angkat iman saudara, saudara mengasihi, saudara terus ada harapan, kemudian saudara bekerja di dalam kasih, terus melayani dalam kasih, memberi dalam kasih. Karena memberi bisa tidak dalam kasih, melayani bisa tidak dalam kasih, ya. Ngoyo-ngoyo tidak dalam kasih, tetapi saudara berusaha melakukan segalanya dalam kasih. Nah, itu di paradise ini nanti ada malaikat, tetapi malaikatnya nggak ngelayanin orang-orang di sini. Hanya mereka maintain tempatnya aja. Kayak OBOG saudara, office boy, office girl. Ya. Karena rumahnya nggak satu-satu, di sini barengan. Rumahnya bahkan ada yang lihat kayak chicken house, kayak rumah ayam gitu, jajar-jajar, sangat mepet-mepet gitu ya di sana. Tetapi jauh lebih bagus daripada rumah di dunia, saudara. Keadaannya, atmosfernya, semuanya jauh lebih baik. Saudara ingat bahwa di sana itu nggak ada upah, ya, nggak ada upah, nggak ada mahkota.
Ingat ya. No reward. Reward itu hadiah, nggak ada reward. No crowns, nggak ada mahkota. Itu di situ. Nanti aja kalau udah tua aku kenal Yesus, atau nanti aja kalau aku udah pernah melayani, no way. Saudara gak akan dapat hadiah di sana. Gak ada upah, gak ada mahkota. Budulan, saudara. Di Paradise ini juga sebenarnya ada sungai yang mengalir dari tahta Allah Bapa. Oh, waktu itu saya gambar tahta ya di atas ya. Sekarang nggak cukup kayaknya. Tahta, let's say tahta right here. Ya, dari sana ada sungai yang mengalir sampai ke Paradise. Saya ceritanya saudara, sungai ini ada di dalam Wahyu 4 ya. Kita akan baca supaya saudara tahu benar-benar saya ini ngomong ada dasarnya ya. Ayat 6. Dan di hadapan tahta itu ada apa? Lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Saudara baca seterusnya, tetapi yang ingin saya highlight adalah di sana itu ada sungai lautan kaca yang seperti kristal ya, menyala-nyala, mengalir. Untuk apa saudara? Untuk membasuh orang-orang yang baru datang nanti di surga. Saya kasih cerita bagaimana saya pernah membaca mimpi seseorang yang dibawa di surga. Di surga di sana saudara, yang orang yang mati seperti di sini ada asyir gitu ya. Nanti di sana juga jadi asyir saudara. Jadi asyir siapa? Jadi asyir orang-orang yang baru saja datang dari bumi. Mereka kan masih bingung, saya masuk kemana? Saya lewat mana? Pintunya mana? Persis saudara di sini kalau orang baru nggak ngerti biasanya di mana gitu ya. Maka ada asyir. Lalu suatu kali ada asyir ini, jadi ada kisah di mana seorang ini masih di bumi ya tadinya. Kisah seorang anak pria menikah dengan seorang wanita. Lalu wanita ini bujukin suaminya supaya ngambil perhiasan mamanya, mama mertuanya ya, berarti mamanya laki ya. Aku pengen itu perhiasan itu, nggak bisa punya mama. Gimana caranya? Gimana? Hari demi hari mendesak terus. Akhirnya si laki ini diminta untuk membunuh ibunya. Dan dengan gimana ya, dia dengan terpaksa dia harus bunuh ibunya. Dan kemudian ibu ini mati dalam Tuhan ya. Kemudian lama berselang kisahnya di mana anak ini juga mati saudara. Dia nyesel ya. Anak ini mati. Waktu mati dia lihat, heran, loh kok saya di surga? Aduh, dia tambah nangis. Aduh, saya gak layak, saya membunuh ibu saya ini. Dia rasa sangat tidak layak untuk masuk surga. Tetapi Tuhan berkata, kamu sudah minta ampun, aku ampuni. Karena kamu minta ampun dengan segenap hatimu, aku mengampuni engkau. Akhirnya Asyir ini ya saudara, Asyir ini bingung.
gimana ya caranya? Udah nyelup dulu ke laut kristal. Ya, saat seseorang di laut kristal itu nyelup, maka keadaan dunianya itu ikut tercelup di sana. Ya, jadi kotoran-kotoran pikiran-pikiran duniawi nanti nyelup. Tetapi itu harus berulang kali karena proses masih belum lagi nangis lagi gitu ya, nangis lagi, nyelup lagi besoknya masih nangis lagi. Akhirnya mereka bingung. Mereka para asyir ini ngomong, gimana ya? Atau kita panggil seseorang saja. Siapa? Ibunya. Panggil saja ibunya. Maka ibunya dipanggil. Dan kemudian setelah itu ibunya datang. Dia sudah tahu nih anaknya udah datang ke surga ya, waktunya meninggal. Biasa mereka di surga udah tahu gitu. Waktu ibunya ini datang mendatangi dia kaget, dia jerit, dia buang mukanya, bilang saya tidak layak, saya. Lalu ibunya memeluknya. Ada di laut kristal. Saudara, jadi laut kristal ini airnya adalah air kehidupan. Saya kalau beberapa kali di dalam doa melepasin orang-orang yang kerasukan, saya banyak kali juga waktu digerakkan Tuhan, saya akan bilang sama orang itu, saya minta air kehidupan, nyelup ke laut kristal, air kehidupan, ya, sehingga orang itu dipulihkan. Saudara masih ingat waktu saya bilang bahwa bahaya datang, jangan lupa ya, bahaya datang. Apa itu saudara? Perbuatan kasih kita, ya. Di dalam 1 Korintus 12 itu dikatakan, oh dari semua yang diinginkan mengenai karunia kesembuhan, karunia membangkitkan orang mati, karunia ini dan itu. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku akan tunjukkan kepadamu the more excellent ways, yang lebih dari itu, yang lebih luar biasa, yang lebih mengagumkan, yaitu kasih. Kasih ini luar biasa, saudara ya. Kasih akan membawa kita ke level yang lebih tinggi di surga. Tidak sekedar paradise atau firdaus, di mana di sana tidak ada upah, tidak ada mahkota, ya. Tetapi saudara akan naik lebih dari itu. Yang di paradise ini adalah orang-orang yang suam kuku, yang mepet, suam ya. Di sini suam. Saudara supaya ingat, jangan suam. Saudara, kekristenan saudara ini gak main-main. Saya mau kasih tahu saudara, gak main-main saudara. Bukan hanya datang tiap minggu tanpa melakukan apa-apa. Saudara di rumah juga gak baca firman. Saudara jarang doa cuma makan, mau pergi, bangun tidur, mau tidur, ngantuk. Suam saudara. Tuhan bilang ya, suam akan dimuntahkan. Ya, saya bersyukur di sini banyak sekali pelayan. Mimbar ini penuh dengan pelayan. Saya rindu saudara ada perekrutan pelayan lagi. Apapun saudara bisa lakukan untuk Tuhan. Ya bukan hanya di mimbar ini, tetapi di tempat yang lain yang tersembunyi. Di sini kalau Sabtu ada yang bersih-bersih, kalau Selasa ada yang bersih-bersih. Nggak kelihatan saudara, tapi mereka bersihkan rumah Tuhan, mereka diberkati. Ada yang bilang, saya bisa masak, saya mau masakan Bu Dewi. Kapan saya bisa masakin? Ya. Ada yang bisa
sudah butuh dicat. Saya ahli di ini Bu Dewi, saya mau Bu, saya bantu Bu. Iya, puji Tuhan. Nah, jadi saudara jangan sampai suam atau mepet di dalam terima keselamatan ini sama sekali nggak melakukan apapun. Oke, sekarang saudara, berikutnya waktu itu saya bicara adalah surga pertama. First tulisannya ya, first heaven atau surga pertama. Level surga pertama. Ini level di surga ya. Surga pertama. Di sini adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan dan mereka hidup berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun mereka gagal di dalam mereka berjuang, ada gagalnya. Oke, no problem, gagal. Tetapi ada perjuangan, ya. Namun di sini saudara masih ingat waktu 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa di sini surga pertama ini adalah tempat di mana orang-orang melayani, tetapi kualitas pelayanannya adalah yang mudah terbakar, bukan kualitas emas. Kualitasnya adalah seperti kualitas kayu. Jerami, rumput kering, ya, kayu, jerami, rumput kering. Ini kualitas orang yang ada di surga pertama. Tapi saudara, berada di surga pertama, jauh lebih daripada yang ada di Paradise atau Firdaus. Ya. Ini kenapa mereka ada di sini, karena pekerjaannya waktu terbakar. Semuanya nanti kita ini akan dilewatkan kepada api. Firman Tuhan mengatakan Allah itu adalah api yang menghanguskan. Ya, api yang menghanguskan. God is the consuming fire. God consuming fire. Ya, Dia adalah Allah yang menghanguskan. Jadi kita kalau nggak tahan dengan tes kehidupan kita, lalu kita ini kalahan, kita dikit nyeruplah, kita cugetan anten, ini di sini. Diloknya sedikit ngambek, nggak senang, masuk sini nanti. Karena apa? Nggak murni. Kalau pakai alasan berbelit-belit dibilangin, ya soalnya saya begini, saya gitu, soalnya masih gini, anak saya begitu, saya begini, saya orangnya begini. Nah bahaya kalau saudara bilang, saya ini orangnya begini, berarti saudara nggak berubah dong, nggak mau sesuai dengan gambaran Yesus, nggak mau menuju kepada gambaran Yesus. Saudara tetap bilang, aku orangnya tuh begini, aku pancen ini. Dari salahnya aku begini, berarti saudara mengumumkan kepada semua. Halo, deklarasi pengumuman, aku nggak mau berubah. Jangan sampai ada yang seperti itu, saudara ya. Di sini saya rindu saudara kalau diloke, dibilangin, diajarin, ditegur, terima kasih. Karena apa? Itu mempercantik manusia saudara, memperindah saudara
dibakar, saudara. Pamernya nggak ada gunanya. Saudara, nasi mau kelihatan kebakar karena apa? Nggak murni. Ada yang nasi kelihatan tapi murni hatinya. Ya, seperti kalau saudara masih ingat kisah saya berulang kali mengenai pendeta Korea yang bernama Park Hyung Yu. Waktu dia ada di surga, kemudian dia diperlihatkan rumahnya. Kok masih fondasi sama masih jaga-jaga? Padahal dia adalah pendeta dengan 5.000 jemaat. Dia mengajar sekolah Alkitab, dia biayain anak-anak sekolah Alkitab, dia melakukan ini dan itu, tapi nggak diajarin semua karena nggak murni hatinya, semuanya kebakar. Hati-hati saudara, Kristen level ini kebakar. 1 Korintus 3:12-15 di sana dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ada 5 kualitas. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab itu akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Tapi di sini adalah karena nggak tahan uji, ya. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Di sini dia tetap selamat, melayani tetap selamat, tetapi nggak dapat upah. Oke, saudara. Di sini rumahnya seperti apartemen, high rise building, ya, tumpuk-tumpuk di atas, tapi tetap lebih enak, saudara, daripada di sini. Lalu sekarang saya akan bicara mengenai second level of heaven. Second level of heaven. Surga kedua ini, saudara, perumpamaannya, ya saya kasih tahu saudara, kalau di surga pertama ini, ini seperti ikan ada di akuarium, perumpamanya. Kalau ini di sini seperti ikan masuk di lautan bebas. Bayangin, antara akuarium sama lautan bebas. Ini kalau masuk sini, second heaven. Iya, itu istilahnya. Di sini adalah iman yang telah lulus dengan segala berbagai pencobaan. Lulus, imannya diuji, lulus, saudara. Lulus, saya cuman mau nulis lulus supaya saudara ingat lulus pencobaan, ya. Di sini lulus. Oke. Nah, di sini rumahnya itu satu-satu, saudara. Ya. Ada danau di sana. Kalau di apartemen itu nggak ada, saudara, nggak ada danau khusus. Kalau ini ada danaunya, ya. Rumahnya bisa didekorasi dengan emas dan dengan batu permata, indah sekali. Kemudian saudara yang suka bunga, juga rumahnya bisa ada bunganya di sana. Saudara nanti, aduh indah sekali. Saya baca ya buku itu yang
di mana seorang bermimpi tentang surga. Saat seseorang ini dia melakukan sesuatu, dia memberikan sesuatu, ya, dia melayani. Ini orang dia kayaknya dia suka melayani di panti asuhan gitu ya, melayani anak-anak kecil. Kalau di gereja sekolah minggu, melayani sekolah minggu gitu ya. Ternyata di sana itu nanti ada pelayanan lagi. Orang ini sukanya apa? Kalau di bumi dia sukanya bunga mawar, maka di sana malaikat akan menanami bunga mawar. Dan bunga mawarnya nggak kayak di dunia, saudara. Bunga mawarnya itu kalau dipetik dia langsung tumbuh lagi, langsung mekar lagi. Dan ada kematian di sana, saudara. Indah sekali. Lalu nanti pelayanan lagi, ditambah lagi dekorasinya. Suka warna apa? Suka bebatuan warna apa? Warna merah seperti ini, oh dikasih merah. Suka warna hijau, dikasih hijau. Saya ingat seorang waktu pelayanan di tempat kami GCC, waktu dia melayani sampai malam-malam gitu ya. Karena udah pada masuk kamar, dia tim multimedia itu masih ngerjain media, saudara, sampai malam. Saya bilang, lagi bikin batu permata nih. Saya bilang, lagi bikin batu permata. Jadi saudara, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, ya, karena saudara nanti akan mendapatkan upahnya. Di dalam second heaven, surga kedua ini, dalam segala aspek itu saudara akan jauh lebih indah dari yang pertama ini. Daripada yang pertama, saudara pilih yang kedua, tapi nanti ada naik lagi ya. Jadi saudara ingat, jangan sampai saudara punya kualitas itu kualitas kayu, kualitas ecek-ecek. Saya nggak mau saudara kualitasnya ecek-ecek. Nah, di sini nanti saudara ditentukan oleh iman ya. Mulai di sini ada namanya ukuran iman. Karena di sini nggak ada imannya. Nah, mulai di sini ke atas ini ada ukuran iman. Ini ke atas nanti ya. Ini ditentukan oleh ukuran iman. Yang beriman di sini, maka dia akan naik di sini. Dia akan naik lagi. Ukuran iman. Yang masuk di sana adalah yang hatinya telah disucikan. Hatinya disucikan. Karena di sini ini nggak suci. Hatinya nggak suci karena apa? Pelayanannya mudah kebakar, nggak suci. Tetapi di sini hatinya suci. Saya nulisnya ini sulit, suci. Dikuduskan, disucikan. Dan semua yang dilakukan, mereka melakukan firman Tuhan dan tugas-tugas mereka, tetapi nah, ini yang saya tadi sampaikan kepada saudara. Tetapi ini ukuran imannya saya ganti di sini ya. Tetapi di sini melayani tidak dengan kasih. No love gitu aja biar mudah ya. Tidak dengan hati penuh kasih,
no love, no thanksgiving, no joy. Jadi orang yang masih di second heaven ini, mereka ya lulus, disucikan oleh Tuhan, disucikan oleh pelayanan mereka, tetapi di sini melayani tidak dengan kasih, tidak dengan sukacita, tidak dengan ucapan syukur. Ya anak-anak di sini masih melayani, tapi melayaninya coba lihat kan, gitu. Cuma lihat-lihat, gitu. Ya. Jadi melayaninya belum dengan sepenuh hati, belum dengan sukacita, dengan saudara bisa lihat ya, mereka yang melayani dengan segenap hati, saudara lihat, yang melayani setengah-setengah hati. Makanya saya di sini cirin ayolah, jangan gitu-gitu tanpa senyum, pelayanan cuma gini-gini. Ya. Kemudian Sis Maria Magdalena ini, kami latihan itu ajarin sampai berapa kali ya, sampai 2,5 jam, hanya untuk drama yang cuma berapa menit. 7 menit aja kami itu ngajarin sampai emang lagi kurang, masih lagi kurang lagi, supaya dengan segenap hati, dengan cinta, dengan kesungguhan dan sukacita ya. Saya bersyukur di sini bagus sekali dibilangin gitu, nggak nesu, nggak usah selain bagus, nggak gitu. Ya saya bersyukur. Dan di sini akhirnya tidak mencapai ukuran kasih yang Tuhan tetapkan. Saudara harus senantiasa melayani dengan cinta, melayani dengan pengorbanan. Ya, saya sudah sampaikan kepada saudara beberapa kali bagaimana saya tinggalkan semuanya untuk datang di sini untuk mengasihi saudara, melayani saudara dengan kesungguhan hati, dengan cinta. Dan saya masih on progress, saya masih belum mengenal banyak dari saudara, tapi saya mulai kunjungan satu persatu ke rumah-rumah saudara. Ya, saya ingin lihat rumahnya kayak apa. Ya, saya pergi ke Teluan, rumahnya Pak Slamet pun Pak Slamet deh. Pak Slamet, nah itu, waduh Pak namanya, kayak beliau ngomel 1,5 jam. Terus saya saudara pergi ke rumahnya, ya itu saya sedang terus mengusahakan kasih supaya saya nggak sia-sia pelayanan saudara. Nggak cuma kalau di mimbar nanti dibakar, jangan sampai saya cuma pamer iso khotbah, iya. Tapi saya rindu lebih dari itu. Saya terus mengusahakan kasih dengan apa yang saya miliki, dengan segala apa yang saya punyai, dengan kekuatan saya. Saya mencintai Tuhan, mencintai saudara. Sekarang level ketiga dari surga. Tapi ini urutannya nomor 5 atau surga ketiga. Di level surga ketiga ini saudara memiliki kasih ya. Saudara ini adalah ukuran iman yang ketiga. Ya, ini ukuran yang kedua, pertama ini yang ketiga, ukuran iman yang ketiga ya. Di sini saudara sungguh-sungguh berusaha untuk melayani, tetapi di sana masih ada
ada sinful desire, masih ada, hatinya itu masih ada. Iya, saya terus mempelajari hal ini, saya terus berdoa saudara, supaya saya nggak sia-sia melayani. Karena saya melihat begitu banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, sudah tinggi-tinggi, sudah internasional, udah hebat-hebat, udah membangkitkan orang mati. Makludik, dia didapati ternyata dia suka dengan sesama jenis. Oh, ini nabi loh saudara, nabi kelas internasional. Wah, ternyata ada kecenderungan, masih ada kecenderungan dosa dalam hatinya, ada sinful desire. Ya. Lalu ada juga hamba Tuhan yang luar biasa, tapi cinta uang. Dia belum bisa mengalahkan cinta uangnya. Dia ngejar kekayaan, dia pingin lebih lagi, dia buru harta. Pelayanan hanya untuk supaya jemaat banyak datang, persembahannya banyak, perpuluhannya banyak, dan bisa beli itu. Bahaya. Masuk sini. Ini ada yang lebih mulia loh saudara. Ada yang lebih mulia. Nah, itu sebabnya untuk masuk ke level yang keempat saudara, ke level iman. Ini kan ukuran iman ya, di sini mulai harus ukuran iman. Untuk masuk ke level iman yang keempat dibutuhkan sampai rela mati, menyerahkan nyawanya. Sebelum saya akhiri, saya ingin kasih cerita. Saya mau ceritain ini hamba-hamba Tuhan. Mereka itu ditangkap dan diminta untuk menyerahkan, untuk menyangkal nama Yesus. Suatu hari nanti kita akan diminta untuk menyangkal nama Yesus. Ya. Tapi pendeta-pendeta ini bilang tidak. Saya tetap akan percaya kepada Yesus sekalipun saya harus mati. Katanya. Oke, dihajar, dihina, diludahi, mereka tetap gak mau. Aku tetap percaya Yesus. Akhirnya mereka digiring dengan hampir telanjang. 7 pendeta ini digiring ke daerah bersalju yang di area Siberia. Di negara Siberia ini saljunya ini dingin banget, dikenal terdingin seluruh dunia. Ya bisa minus 20, minus 40. Bayangin saudara. Saudara punya kulkas? Siapa yang punya kulkas di sini? Kulkas, angkat tangan. Oke. Yang nggak punya kulkas, angkat tangan. Ada juga. Oke. Yang nggak punya kulkas nanti pergi ke tetangganya yang ada kulkas. Saudara yang di atas itu buka saudara. Saudara gelap kayak kepala di sana. 15 menit aja. Ya. Waduh saudara. Nah itu lebih dari itu. Lebih dari kulkas yang di atas itu. Karena minusnya minus volt, dinginnya dingin volt, dan disuruh semi telanjang diarak sampai ke salju es. Lalu mereka disuruh menyerahkan, menyangkal Yesus. Mereka bilang tidak. Lalu para tentara ini berkata, kami ini di sini sudah ada pemanas api, berdiam di api, dan kami juga di sini sediakan buat kamu wine, anggur, penghangat tubuh. Mereka bilang tidak. Oke, sekarang saya hitung dari 10 sampai 0. Kalau kalian tidak mau, kami akan tembak kalian dan sudah selesai. Mereka berkata, tidak. Lalu kaptennya ini lihat, 10.
Tidak. 8, 7, terus saudara. Ini lihat heran. Di belakang mereka ada malaikat. Malaikat siap dengan mahkota. Aduh, merinding saya saudara. Ini cerita asli benar. Waktu lihat bingung. Oh, yang pojok sini malaikatnya gini. Saya punya nama Yesus, siapa yang sudah sampai satu tembak, semua mati tinggal. Saya punya nama Yesus. Dia bilang apa? Oh, komandannya lihat, makanya malaikatnya ini gini-gini. Sidorai. Rupanya dia bimbang. Saya nyangka apa saya tetap ya. Saya nyangka kalau tetap pegang nama Yesus ya. Saudara, masih ada sinful desire, masih ada dosa, masih ada kesenangan daging. Dan di sini ukuran iman, kalau saudara bisa matikan dosa saudara, kedagingan saudara, keinginan saudara, kenajisan yang ada dalam diri saudara, pikiran-pikiran yang kotor, cinta akan uang, semuanya. Kalau saudara bisa matikan semuanya, saudara naik ke sini. Kita akan menumpang. Bapa di surga, hamba sudah sampaikan firman kehidupan yang memberikan mereka jalan untuk mereka naik ke level yang lebih tinggi lagi yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Betapa rindunya Tuhan untuk membawa mereka ke dalam level-level raja-raja yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Hamba bersyukur bisa menyampaikan ini dengan pengetahuan yang terbatas. Kiranya semuanya ini boleh menolong jiwa-jiwa untuk cinta Tuhan lebih lagi, bahkan sampai rela menyerahkan nyawa mereka bagi Tuhan yang mereka kasihi.